Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cari Podcast dan teman kenapa malam hari ini kita kedatangan tamu dari Eropa lagi. Kalau kemarin kan ada Hafidz Novalsyah ya yang sudah ngejelasin tentang sistem pendidikan di Swedia. Dan kali ini ada Nisa Ayu. Halo Nis, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Sehat Nis? Alhamdulillah sehat. Kemarin hari Jumat kan vaksin pertama ya, Heeh. jadi kemarin itu rada-rada meriang dikit, tapi sekarang udah Wah, ini lumayan. biasalah. Itu berarti tubuh kita bisa menerima itu semua gitu loh. Dia lagi Iya, bekerja, biarkan dia bekerja. iya. Oke, teman-teman, inilah dia Nisa Ayu, temanku yang Ya, baru saja selesai dari pendidikan S2-nya di Delft Institute for Water Education. Duh, susah banget ya bacanya ya. Eh, iya. dan kebetulan Nisa ini dia mengambil jurusan untuk Coastal Engineering and Port Development. Cerita dong Nis, itu sebenarnya apa sih yang kita pelajari? Kok kayaknya berat sekali ya itu kuliahnya gitu. Namanya panjang sekali gitu. Iya, Jadi itu namanya tuh sebenarnya kayak panjang banget ya. Jadi sebenarnya itu kuliah apa? itu tuh sebenarnya kan eh, lebih ke pesisir pantai gitu. Jadi coastal zone, zona coastal pesisir gitu. Jadi belajarnya itu macam-macam sih, lebih ke kayak eh, pasang surut gitu, terus itu perubahan morfologi pantai gitu, terus Mm-mm. ada modeling juga, terus kalau port developmentnya itu kayak port planning, terus ada structure breakwater gitulah, jadi lebih gitu sih kayak join gitu antara coastal area Mm-mm. sama portnya sih gitu, sama pelabuhan, tentang pelabuhan. Oh, bawa-bawa pelabuhan juga ya. Berarti sama kayak Hafidz kemarin ya. Kalau Hafidz Mm-mm. kemarin kan dia ngambil apa logistik kalau nggak salah logistik. Nah ini kalau kita Itu bicara Delft ya, Delft itu memang salah satu kampus yang aku tahu beberapa teman yang sudah pernah berangkat ke Delft itu juga memang fokusnya kepada kemaritiman sama port. Tapi apakah Delft itu sendiri hanya di skup itu ya, Nis? Atau dia ada jurusan lain ya yang di luar kepelabuhanan? Sebenarnya kalau misalnya di Delft itu kan setahu saya ada 2 kampus kan ya, tapi kan ke TU Delft yang mungkin orang banyak kenal, itu Mm-mm. macam-macam sih kalau jurusannya kan, nggak cuma tentang port aja, tapi kalau yang di saya ini kan Mm-mm. IHC ini dia macam-macam sih. Jadi kalau misalnya ada beberapa program gitu, jadi ada kayak urban water and sanitation gitu, terus ada water management and apa ya, governance gitu, ada environmental science. Nah kalau saya ini tuh di bawah dari program water science and engineering. Jadi water science and engineering itu ada apa sih kayak spesialisasinya lagi. Nah Mm-mm. salah satunya Mm-mm. tuh coastal engineering and port development gitu. Jadi Terus skupnya lebih dikecilin lagi gitu ya, lebih khusus lagi gitu ya. ya Hmm. macam-macam sih. Kalau yang dari water science and engineering itu ada kayak river basin development gitu, kayak food security, macam-macam sih. Jadi nggak cuma port aja gitu. Oke, oke, menarik sekali. Dulu S1-nya apa ya, Nisa? Teknik sipil. Teknik sipil. Iya. Jadi agak agak jauh gitu kan sama Mm-mm. coastal engineering gitu. Ada Mm-mm. beberapa modul yang mirip gitu kan, tapi sisanya sebagian besar tuh kayak apa nih gitu kan, kayak Mm-mm. bingung nih, kayak jauh, agak jauh gitu sama Hmm. sipil. Ini kalau bicara jauh nih, sebenarnya kan berarti ini nggak linear sama sekali ya. Cuman apa sih sebenarnya yang mendorong seorang Nisa Ayu gitu? Aku nih orang teknik sipil. Selain kita tentu aja ada penawaran beasiswa ya dari kantor. Apa sih yang mendorong? Kan banyak tuh pilihan ya. Maksudnya mungkin kamu nggak usah milih yang coastal ini, milih yang lain. Yang mendorong tuh apa nih kira-kira? Apa menariknya coastal engineering ini untuk kamu awalnya? Awalnya itu sebenarnya kan dari kantor itu kan ada beasiswa, tapi itu beasiswanya itu udah ditentukan gitu jurusannya, kampusnya Mm-mm. udah ditentukan, terus jurusannya udah ditentukan kan. Nah Mm-mm. karena kita pelabuhan, jadi tuh pilihannya itu coastal engineering and port development. Jadi lebih ke port developmentnya itu sebenarnya awalnya kan. Mm-mm. Nah, terus itu kan senior-senior juga dulu kan pernah di situ kan, beberapa senior kita. Terus katanya ini bagus nih apa namanya untuk apa selanjutnya gitu kan, untuk Mm-mm. beasiswa gitu. Akhirnya ya itu ikut ikut beasiswa itu. Ikut beasiswa itu Pilihan ya. pilihannya
nggak ada waktu itu. Waktu beasiswa Oh, angkatan waktu saya itu nggak ada angkatanmu ya? pilihan, nggak ada pilihannya gitu Kan, kan. Nisa berangkat berapa orang? 3 orang ya? Iya 3 orang. Tiga-tiganya milih ini semua? Iya sudah, jadi dari awal sudah Oh, ditentukan. mhm, Jadi pas ini untuk khusus teknik gitu awalnya kan. Terus itu mhm. kampusnya itu IHE Delft, terus jurusannya Coastal Engineering and Port Development gitu. Nggak ada pilihan yang lain. Oh, nggak ada pilihan lagi. Pokoknya Jadi kalau aduh, kamu mau kuliah lagi ya iya, ini gitu ya, iya, nggak ada pilihan iya, lagi ya. iya. Terus gini nih, apa namanya, nah ketika kamu ditawari atau ada penawaran seperti itu, tentu kan selain, apa namanya, ya memang kita nggak punya pilihan, bukan nggak punya pilihan ya, ini pilihannya adanya cuman ini, dan kesempatan kan datang cuman satu kali gitu ya, Nis, ya. Eee, apa yang kebayang di benak kamu? Maksudnya gini loh, "Ih, aku mau kuliah di apa namanya, Coastal Engineering," aku ingetnya charcoal gitu, kayak kosmetik. Coastal Engineering, di kepala ini soalnya adanya kosmetik. Coastal Iya. Engineering ini yang kebayang apa nih? Secara kan kamu sebelumnya kan belum pernah tahu mungkin ya, apa sih Hmm. itu Coastal Engineering, apa yang kebayang gitu? Awalnya itu kan sebenarnya apa ya? Awalnya kan emang saya dari awal tuh pengen S2 gitu kan, pengen S2 terus kesempatan terus dari Pelindo itu ngasih beasiswa. Tujuan awalnya itu sebenarnya port development-nya itu, coastal-nya malah saya nggak Mmm, kepikiran sama sekali itu mhm, coastal tuh tentang apa sih gitu kan, mhm, malah nggak kebayang sama sekali waktu itu. Pengennya itu malah kayak kalau desain kalau portnya itu pelabuhan itu kan kayak desainnya gimana sih gitu, terus kayak port planningnya gimana sih, awalnya mhm, kan itu intinya kan karena sejalur sama pekerjaan kan. mhm, Tapi pas menemukan coastal engineering itu heeh, kayak belajar tentang pasang surut gitu, kayak heeh, gelombang laut, kayak nggak ada kebayang sama sekali ini pelajarannya seperti ini gitu. heeh heeh. Nggak Gitu kebayang aja ya? sih. Nggak ada kebayangan sama sekali gitu untuk Tapi pokoknya coastal. daftar aja, Mm. Jadi ngedaftar kayak aja? niatnya kan emang ini kan untuk apa namanya tuh memperluas ilmu kan kayak gitu kan. Mhm mhm, Pas sampai dapat itu kayaknya heeh. menarik tapi agak susah gitu. Mhm. Nah ini tertarik saya sama kata-kata ini, menarik tapi agak susah gitu ya. Yang Ya. menarik yang mana, yang susah yang mana nih? Menarik itu kan karena ini ya apa namanya tuh kayak saya tuh kan belum pernah sama sekali dapat ilmu tentang coastal ini kan. Terus itu kayak ilmu baru gitu kayak oh ternyata tuh pengaruh sedimentasi di pelabuhan itu karena ini gitu Mhm, biasanya oh karena ini terus tuh agak susahnya itu kayak ternyata tuh ada kayak rumus-rumus yang fisika gitu turunan-turunan itu kayak aduh matematika lagi nih gitu kan iya, iya. habis itu kayak diajarin modeling gitu kan modeling itu Bukan yang melenggak-lenggok di catwalk itu ya, ya bukan ya? bukan kayak software modeling gitu itu kan baru banget buat saya gitu kan terus kayak kayak menarik itu kalau misalnya kita udah dapet hasil gitu kan oh ini perubahan morfologinya seperti ini kayak wow gitu kan kayak belum pernah sebelumnya tuh jadi akhirnya tahu Heeh, gitu jadi mhm, gitulah mhm. Dengan susahnya adanya itu kan kondisi seperti itu tuh kira-kira untuk Nisa sendiri, terus kita S2 di luar, ya istilahnya kita mau minta tolong juga minta tolong siapa, secara kita kalau beasiswa kan ditarget ya, Nis, ya, iya 2 iya tahun, umpamanya 2 tahun gitu, kamu harus selesai misalnya 2 tahun. Kalau lebih dari itu kan kita nggak mungkin lah, beasiswa memalukan gitu loh, kalau udah dibayarin tapi molor. Nah itu gimana, Nis, kamu menganggap itu suatu challenge atau kamu kadang-kadang, "Aduh capek juga ya aku maksudnya kok begini ya?" Gitu? karena saya itu kan seneng kan kuliah di sana gitu jadi tuh kayak challenge juga enggak tapi kayak excited gitu. Jadi Mhm, misalnya sebenarnya saya bukan yang dapat dapat materi itu langsung paham gitu enggak juga, bukan orang seperti itu. Tapi tuh alhamdulillahnya tuh teman-teman itu tuh kayak kan di Kossel waktu angkatan saya itu ada 11 orang dan mereka itu kayak kalau diskusi tuh nyaman gitu. Kayak mhm, diskusi misalnya kalau saya nggak ngerti nanti di apa dibantu gitu kan. Misalnya mhm, diajarin gitu. Dan dosen-dosennya pun juga kayak membantu gitu. Jadi misalnya kita pengen diskusi gitu, tinggal bikin appointment kan. Kalau misalnya ini gimana caranya. Jadi inilah kayak interaksi, maksudnya kayak konsultasinya tuh bagus gitu, diskusinya tuh bagus. Jadi terbantulah kayak gitu. mhm mhm mhm. Nah, sekarang kita bicara, apa namanya nih, pendidikan di sana ya. Ketika kamu datang, kemudian, tadi Nisa cerita di kelas ada 11 orang ya? 11 orang ya? Hmm.
Itu, Iya. dari mana aja? Maksudnya nggak dari Indonesia kan? Campur-campur kan? Negara Iya, campur-campur? campur-campur. Mmm. Ada dari Bangladesh 3 orang, Indonesia 4 orang, terus ada Mozambik juga, terus ada dari Afrika Selatan sama Peru 1. Oh gitu Ya ya. gitu sih. Tapi bahasa pengantar untuk perkuliahannya Inggris? Iya, Inggris. Oh Inggris ya, oke oke oke. Terus di sana perkuliahannya gimana nih? Maksudnya, kayak kita yang reguler di Indonesia, maksudnya ada jam pagi, siang, atau malam mungkin? Iya, jadi ada pagi, siang, malam sih tergantung gitu. Terus kalau misal biasanya kan kalau perkuliahan itu kan semester ya namanya ya, per Mhm 6 bulan gitu kan. mhm. Kalau di sana tuh istilahnya modul. Jadi modul Oh, itu ada 13 modul yang untuk perkuliahan, terus sisanya tesis sama proposal gitu. Jadi ujiannya itu per 2 modul. Ujiannya per 2 modul, jadi mhm. satu modul itu 3 minggu. Jadi per 6 minggu itu ujian. Nah, Per 6 misalnya nih, minggu ujian ya, per 6 minggu per ujian. 2 Tapi itu modul per bukan 6 minggu. bukan ujian kayak ujian harian gitu bukan ya? Langsung kayak kita di Indonesia Bukan nih, ujian kayak ujian akhir semester gitu? gitu. Kayak ujian Iya, semester ujian ya? akhir. Iya. Oh, mhm Jadi mhm. misalnya kan ada targetnya kan, misalnya rata-rata 6 gitu. Misalnya rata-rata 6. Nah, misalnya kita gagal di modul 1 misalnya. Mhm. Terus itu ada kesempatan ngulang 3 kali. Tapi misalnya kita gagal di modul 1, jadi ikut ujiannya tuh di modul 3, 4. Jadi ke 6 minggu setelahnya. Jadi 34. semakin Oh. kita banyak gagal, itu semakin banyak ujian di modul selanjutnya. Oh iya ya, numpuk ya Iya, jadinya ya? jadi numpuk gitu. Jadi Oh, kalau bisa jangan sampai heeh gagal gitu. heeh. Diusahakan. Soalnya kan semakin banyak, semakin numpuk, semakin stres gitu. Jadi Mhm mhm. Apa namanya nih, tapi teman-teman yang lain juga artinya, untuk penyesuaian kita hubungan dengan, apa namanya, culture study-nya di sana juga dengan teman-teman yang internasional itu enak ya relations-nya? iya, jadi kalau di sana kan mungkin mahasiswanya itu kan dari seluruh dunia ya. Malah setahu saya nggak ada yang dari Eropa, jadi tersebar di seluruh dunia gitu. Mhm Jadi kayak seperjuangan gitu. Jadi eh, nggak ada yang aneh-aneh lah, maksudnya kayak mhm saling bantu gitu, sharing gitu kan. mhm Jadi ini mhm. sih nyaman aja sih kalau dari teman-teman kuliahnya. Mmm. Tadi, Nisa bilang ada tesis sama proposal itu berarti tugas akhirnya tetap, ada tesisnya ya, Nis? Iya, ada tesisnya 6 bulan gitu. Jadi waktu Oh, waktu saya itu sebenarnya separuh angkatan corona. Jadi heeh, separuh. 6 bulan pertama itu masih offline, terus 6 bulan perkuliahan itu online, terus tesisnya juga online semuanya ya gitu, separuh gitu. Separuhnya ya, sempat ngalami seperti itu berarti ya? Hmm. Terus kayak kewajiban, apa namanya, kayak, penulisan jurnal gitu ada kewajiban nggak, Nis? Jurnal nggak ada sih kalau dari departemen saya tuh nggak, dari program saya tuh nggak ada jurnal. Tapi kalau teman-teman dari apa ya, ada program yang lain itu dia setelah tesis itu ada program jurnal gitu, bikin jurnal gitu. Jadi ada 2 bulan apa 3 bulan gitu kelas tambahan, tapi itu di luar dari perkuliahan. Jadi kelas tambahan dia bikin jurnal terus dipublikasi gitu. Kalau dari Coastal sih belum ada itu. Itu kayaknya ini ya, mungkin yang lanjut untuk S3 mungkin ya? Ya bisa jadi, tapi itu kayak Mhm pilihan gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen, ya bisa diikut gitu. Tapi kadang kan mhm. direkomendasikan sama dosennya, oh ini ikut aja nih, bagus ini buat jadi publikasi gitu, jadi jurnal gitu. Mmm, Ada teman saya sih yang cerita. mhm. Berarti total study berapa lama, Nis? Berapa bulan? 1,5 tahun, 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan ya? Ya kemarin Hafid 14 bulan, 14 Hmm, bulan, berarti yang Delft ini 18 bulan gitu ya? iya. Mmm, Eh, terus ini sih, kan eh, waktu perkuliahan itu kan namanya kan Coastal Engineering and Port Development kan. Terus ternyata itu pas di realitanya itu untuk modul port development itu malah cuman 2 apa berapa gitu, cuman ada 2. Akhirnya tuh ada evaluasi gitu kan. Jadi setiap program itu, akhir program itu ada evaluasi gitu. mhm. Akhirnya tuh yang kerja di port, yang kan kerja di pelabuhan itu bikin kayak feedback gitu.
ini sebaiknya tuh kayak tentang pelabuhan itu ditambah gitu. Akhirnya ini kayaknya mulai tahun ini kayaknya tuh ada program baru. Jadi tuh 1 tahun itu khusus untuk port gitu, untuk pelabuhan gitu. Oh, Tapi dia nggak akhirnya tuh nggak pakai tesis, nggak ada kayak jadi Master of Science gitu, bukan. Tapi ada total credit aja gitu. Ada. setara S2 berarti ya? Belum kayaknya, belum sampai S2. Lah Tapi terus ada kayak apa? program. Jadi Apa ada kayak gitu? program 1 tahun gitu, kayaknya kalau misalnya di total kredit gitu, misalnya kalau mau S2 kan ada minimalnya misalnya kan. Mungkin ada kuliah lanjutan gitu mungkin. Tapi ini Hmm. khusus untuk port sih, setahu saya itu ada yang baru. Nah sekarang kita kembali lagi nih kembali itu pasti ke belakang ya, nggak pernah ke depan. Kembali ke belakang. Waktu kamu tes apa namanya terus lulus gitu ya, lulus. Oke, kamu berangkat nih ke Belanda gitu. Waktu itu tesnya apa aja nih? Untuk tes ini ya, maksudnya untuk tes S2-nya? mendapatkan beasiswa, beasiswanya itu ada tes psikotes waktu itu dari kantor ya, ini yang dari kantor Ini kalau ini yang dari kantor gimana? ya, psikotes, terus ada bahasa Inggris, terus wawancara kesehatan gitu. Itu Tapi aja ya. kalau yang Kalau dari sananya sendiri, kalau dari Delft-nya sendiri, dia minta IELTS kan waktu itu sama apa dokumen-dokumen gitu loh, kayak kelengkapan administrasi lah, itu aja sih ininya. IELTS-nya dia Nggak minta ada. berapa? Kalau kemarin di sana boleh 6. 6 ya. Oke. Berarti pokoknya kalau 6 udah layak, terus habis itu ada wawancara enggak? Nggak ada wawancara. Oh, nggak ada ya. Ini kalau kayak si Hafid kemarin tuh di Swedia tuh kayak ada semacam penyesuaian untuk kita lebih paham bahasa Inggrisnya khusus sport gitu loh, Nis. Ada nggak kayak semacam English bridging-nya gitu kalau yang di Delft ini? Oh ya, ada. Awal itu tuh dia semuanya itu semua mahasiswa baru itu dites bahasa Inggrisnya. Terus itu nanti ada apa sih, kelas gitu. Oh, yang kelas ini sampai ini nggak perlu ada kelas tambah Inggris tambahan. Terus kalau kelas dari ini sampai ini harus ada apa namanya kelas Inggris tambahan gitu. Cuma 10 kali pertemuan kalau nggak salah. Tapi itu di luar ini sih, di luar jam Di luar kuliah gitu. Jadi perkuliahan. udah Jadi kan dicocok-cocokkan gitu. Jadi kayak semacam kita apa ya nambah kosakata di bidang pelabuhan kan beda kan kalau Inggris biasa dengan terjemahan kalau kita harus bahasa Inggrisnya pelabuhan kan kamusnya beda gitu ya. Pasti Iya, ada kayak yang harus disesuaikan gitu ya, Nis ya. iya. Terus syaratnya berarti itu aja ya berarti. Ya itu Hanya aja itu kalau. aja ya. Ini kan Nisa kan beasiswa. Ini seandainya ada teman-teman yang kepengen kuliah di Coastal Engineering and Port Development, ini kira-kira untuk tahun ini atau intake pas tahunnya Nisa itu kena berapa ya, Nis? Kamu kan masuk tahun berapa? Tahun 2019. 2019 ya kan, baru pulang kemarin ya. Itu kira-kira intake-nya berapa ya intuition fee-nya? Kalau kemarin itu sekitar 22.000 euro untuk yang angkatan saya itu 2019. Kan kalau sekarang kan kayaknya karena banyak online juga kan ya. Jadi itu berkurang kalau nggak salah, jadi 21.000 euro lah, sekitar segitu. Turunnya 1.000 euro. Turunnya dikit tapi itu turun. Dikit banget turunnya. 22 euro ini kalau dikurskan berapa ya kira-kira ya? Sekitar 350 juta apa ya? Sekitar segitulah. 350 juta. 11. Kali Oh iya 17.500. Ya, sekitar 300 sekian juta ya. Itu berarti sampai lulus sudah nggak ada biaya yang dikeluarin lagi, Nis? Nggak ada sih kalau itu. Udah nggak ada ya? Apa biaya apa gitu terkait pendidikannya nggak ada? Nggak ada buku atau apa nggak ada? Nggak ada sih. Tapi kalau kemarin itu kan di IELTS Delft itu dia ada khusus laptop sendiri gitu. Jadi kita kayak minjem laptop, terus ada deposit 300 Deposit. euro. 300 euro, terus nanti pas terakhir perkuliahan, saya sudah lulus gitu ya, dan terus dibalikin laptopnya, misalnya nggak ada kerusakan ya balik lagi 300 euronya gitu. Oh gitu. Tapi itu di luar housing sih, di luar ini. Ya, itu Di cuman luar. untuk pendidikan aja. Untuk kayak housing itu beda lagi. Sekarang kalau apa namanya biaya hidup kayak tempat tinggal gitu berapa, Nis? Ini aku mau hitung-hitung ini. Kalau
Ini beda-beda sih. Kalau kisarannya itu sekitar 400 sebulannya Mhm ya untuk rumah itu mhm. 400 sampai 900 euro lah. Itu tergantung dari tipe tipe tempat tinggalnya gitu kan. Mmm, Kalau misalnya kalau saya kan itu kan udah dia itu housing company-nya tuh udah kerja sama sama IHG. Jadi kita tuh milih gitu waktu daftar IHG itu milih gitu tempat tinggalnya. Oh, pengen di daerah Papenstrat, oh pengen di daerah Mina gitu. Jadi semakin dekat dengan kampus semakin mahal gitu. mhm Jadi mhm. waktu itu jadi kalau kemarin saya 800 sekitar Mhm. 800 euro gitu. Tapi udah nggak perlu mikirin apa-apa, tinggal masuk tinggal didiamin gitu, nggak perlu mikir Oh, pajak lagi, nggak perlu mikir apa-apa gitu. 800 tuh satu rumah berapa kamar nih? Ini rumah atau apa, apartemen atau apa yang 800 ini, yang punyamu? Itu kayak gedung lama gitu, gedung Mhm lama terus apartemen juga bukan, rumah juga bukan, jadi kayak gedung itu, jadi dia punya ruangan sendiri-sendiri, punya mhm kamar sendiri-sendiri gitu. Terus saya tuh nggak sharing. Yang sharing itu cuma dapur bersama yang agak besar gitu. Sisanya sendiri-sendiri gitu. mhm. Awalnya 6 bulan pertama itu saya yang sharing. Jadi di bangunan atas gitu lantai 3 itu ada 4 kamar. Terus ada satu dapur. Kalau yang sekarang itu udah satu ruangan gitu. Ada dapur kecil di dalam. Mhm. Terus ada dapur besar di luar gitu untuk bersama gitu. Kalau masak besar gitu. Soalnya kalau masak di dalam itu takut ini apa sensitif, alarmnya Mhm itu mhm. sensitif gitu. Jadi biasanya masaknya di bersama. Tapi kamar mandi berarti udah di dalam ya? Berarti nggak bersama kan maksudnya kamar mandi? Nggak bersama lagi. Nggak Itu udah bersama. tinggal masuk berarti listrik, air, internet Internet, listrik, air semua udah nggak di ini lagi. udah Sudah nggak mhm, ini tinggal lagi. bayar per bulan udah gitu aja. Nggak Mmm. ngurusin lagi. Terus kalau, sebagai mahasiswa, manusia tuh harus makan gitu ya maksudnya. Makan itu sekali makan berapa nih? Uh, Kalau misalnya di Mhm kantinnya IHG itu ya bisa sampai 4-6 euro lah gitu sekali makan. Terus kalau misalnya untuk yang makanan halal kan agak jarang ya di sana ya. Jadi kalau kayak Turki restoran gitu, ya yang paling murah tuh 3,5 euro gitu. itu kayak kebab-kebab Kalau itu? makanan Mmm, kebab-kebab gitu. Kalau mhm. misalnya makanan Indonesia ada restoran Indonesia dekat Delft itu sekali makan 10 euro. Iya mahal, justru lebih mahal. Akhirnya saya eh, apa bakat memasak terpendamnya akhirnya ini muncul gitu. Akhirnya masak untuk menghemat itu, akhirnya bisa masak akhirnya. Oh gitu ya. Tapi apa nggak lebih boros kalau sendirian masak? Enggak sih, karena kan kalau makanan di sana tuh saya kurang cocok sebenarnya. Jadi saya lebih lebih masakan Indonesia kan. Nah, saya masak itu biasanya karena saya sendirian, terus itu tuh masak sendiri itu bisa sehari 1 sampai 2 hari itu dengan menu yang Ya sama ampun, untuk satu. nggak Ya biasa anak bosen, kos-kosan. Kalau bosan inilah apa nonton mukbang gitu, jadi sambil makan ini nonton berhalusinasi, heeh, berhalusinasi gitu biar nggak bosan-bosan banget. biar nggak bosen. Oke, terus apalagi ya tadi, nah sekarang, asramamu itu tadi deket sama asrama sorry, tempat tinggalmu itu sama kampus deket? Artinya nggak butuh, transport lagi? Nggak, saya jalan biasanya. Kalau pakai sepeda itu 5 menit paling. Kalau jalan itu wah sampai santai-santai Mhm, gitu. Nggak, ya 10 menit lah. Nggak nyampe juga kalau kan saya ini ya apa langkahnya kan kecil kan jadi 10 menit. Tapi kalau orang-orang apa Belanda iya, situ 5 menit 5 menit nyampe gitu. Di tempat saya tuh deket dengan sentrum gitu kan. Sentrum itu kayak mhm, sentralnya Delft gitu. Kemana-mana tuh deket gitu, kampus deket, stasiun deket, terus itu tuh belanja deket. Nanti kalau di sentrum itu tiap hari Kamis sama Sabtu itu ada pasar gitu. Jadi mmm, tinggal jalan 3 menit, 5 menit gitu sampai ke pasar. kalau kita mah di sini pasar kaget gitu kali ya? Ya, itu kayak gitu. Kaget sama obraan. Mirip-mirip lah gitu. Mirip. Ya. Ini menarik nih tadi dibilang apa, pernah ngalami kuliah di zaman corona juga ya, Nis, ya? Iya. Gimana tuh di sana tuh? Mmm
Artinya kalau perkuliahan sih mungkin ya sama kita lah, maksudnya belajar di Mhm rumah mhm. gitu ya, school from home. Tapi, apa namanya, kondisi aku penasaran malah terkait dengan kondisi, corona di sana tuh gimana ya? Mmm. Kayak kayak kita ada protokol ketat banget, ada PSBB, ada apa, aku nggak ngerti deh itu istilahnya. Di sana juga kayak gitu? Iya, mirip sih. Jadi kalau itu kan awalnya semi lockdown, kalau nggak salah semi lockdown itu pas akhir Maret tahun 2020 kalau nggak salah, yaitu semi lockdown gitu. Jadi perkuliahan, kantor itu tuh kayak nggak boleh inilah, Nggak boleh aktif? Mhm. nggak boleh aktif gitu. Terus jadi akhirnya kan online kan. Terus itu kalau di sana itu awalnya itu mereka tuh kayak nakal gitu, nggak mau pakai masker. Kayak Mhm cuek banget gitu orang di sana itu. Malah mhm. yang pendatang yang lebih care gitu awalnya gitu kan. Terus itu akhirnya itu karena semakin tinggi ininya apa case-nya di sana, akhirnya tuh pada harus pokoknya pakai masker. Masuk ke awal masuk ke kayak gedung gitu harus pakai masker. Sama kayak kita, cuman di sana kayak social distancing-nya tuh lebih lumayan. Jadi misalnya 1,5 meter ya 1,5 meter gitu, nggak Iya, yang mhm. nggak inilah Mhm. dijaga banget gitu kan. Terus kalau misalnya ada tamu gitu dibatasin gitu. Jadi untuk satu rumah itu tamunya maksimal sehari misalnya 2 orang gitu. Nggak boleh ada acara yang beramai-ramai gitu. Mmm. Terus kayak apa sih? Awalnya dulu kan denger-denger kata lockdown gitu kan kayak panik gitu kan. Jadi pada beli barang-barang Oh, banyak panic gitu. Tapi buying, mhm. tapi itu udah cuman seminggu udah normal lagi gitu. Jadi ini sih hampir Mmm. mirip aja di Indonesia, cuman di sana itu misalnya lockdown itu tuh restoran tuh nggak ada yang buka. Jadi Mmm. cuman bisa delivery gitu, take away gitu. Oh, jadi makan di tempat nggak ada ya? Nggak ada. Sampai kayaknya baru aja deh baru restoran buka itu. Soalnya Mmm. dulu itu pas lockdown pertama itu awalnya kan karena case-nya turun jadi restoran dibuka terus naik lagi gitu. Akhirnya sampai lupa saya akhir tahun gitu sampai sekarang baru dibuka lagi kayaknya. Itu restoran nggak ada yang buka gitu. Itu kayaknya ini ya, pakai maskernya wajibnya hanya ketika memasuki, public area ya, Nis, ya? Misalnya Ya, naik, transportasi umum, terus masuk ke ya, ya. restoran atau apa gitu baru pakai ya maskernya? Kalau selama di jalan kayaknya enggak ya? Iya, jadi banyak yang masih Heeh, cuek kan? gitu kalau di jalan. Karena Heeh. saya Heeh. lihat, YouTuber-YouTuber luar tuh yang orang Indonesia yang di luar tuh, cuek banget ya, maksudnya di luar tuh mereka biasa aja, tapi ketika mereka mulai Iya, masuk pintu itu baru baru dimasak. dipakai gitu Iya, maskernya. Oh ternyata emang gitu ya akhirnya di iya, Eropa ya? iya. Nggak ngerti saya, apa karena memang mereka, meyakini kalau di outdoor itu kan oksigen banyak, mungkin begitu ya, jadi nggak Hmm. wajib pakai masker. Atau mungkin itu kebijakan tertulis ya, Nis? Ada kebijakan tertulis nggak? Setahu saya kalau misalnya dia tulisan yang misalnya di outdoor gitu nggak ada kewajiban untuk pakai masker sih, makanya mereka cuek-cuek aja gitu. Kalau mau masuk ruangan baru pakai masker. Jadi Itu kayak soalnya ada tulisannya ya, di mau masuk itu sudah ada tulisannya ya? Heeh, iya kan? iya. Nggak Kalau di maksudnya, Indonesia kan kebijakan dari pemerintahnya yang mengharuskan begitu atau tipikal orang sana yang emang udah begitu gitu loh? kebijakannya tuh emang kalau di outdoor ya boleh nggak pakai masker. Jadi Oh, orang sana ya karena nggak diwajibkan ya ya mhm. sudah gitu. Cuma mereka hebatnya di, social distancing ya. Mereka Iya. benar-benar taat di situ ya. Kalau lockdown pun kayak nggak boleh ada ini. Jadi kalau misalnya dulu itu ada kerumunan gitu didatengin polisi gitu. Jadi bubar gitu. Oh, kalau Polisinya ini berjaga-jaga gitu kan dulu pernah juga ada jam malam kan. mhm. Jadi jam malam itu jam 10 malam sampai jam 5 pagi apa 4 pagi gitu. Itu polisi jaga-jaga gitu nggak ada orang, nggak boleh orang itu. Nggak boleh Oh, ada yang keluar-keluar gitu. Kecuali kalau misalnya darurat kah atau misalnya ke rumah sakit atau apa itu kalaupun kerja misalnya gitu harus ada surat gitu, harus ada surat oh ya sama dari kayak kita ya, kantor. mhm. Hmm. Sama aja kayak kita kan. Oke Nis, obrolan kita yang part 1 tentang sistem perkuliahan di Delft Institute, sampai di sini kita akan ketemu lagi di part 2 ya Nis ya. Nanti kita akan ngobrol Ya, soal, culture di sana, di Belanda secara keseluruhan ya Nis ya. Makasih ya ya, Nis. Assalamualaikum. ya. Salam.